Selamat berjumpa dalam ibadah doa malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa ataupun renungan firman, kita akan masuk dalam doa lebih dahulu untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan bersama. Kami mohon tenangkan dan sejukkan hati dan pikiran kami, jernihkan, supaya kami dapat mendengar dan merenungkan bersama firman Tuhan, dan firman Tuhan memberkati kami. Tuhan, supaya firman Tuhan meneguhkan iman percaya kami dan mengajari kami untuk tunduk berserah diri pada kehendak dan rencana Tuhan. Roh Kudus, tolong kami dan berkati. Terima kasih. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini saya beri judul berdoa saat menghadapi penderitaan. Terdapat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 hingga 45. Yang sejajar dengan itu terdapat di dalam Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42 dan Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46. Kisah tentang Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani dan berdoa di sana. Penderitaan itu ada di mana-mana di muka bumi. Sekiranya mungkin penderitaan itu tidak sampai menimpa kita. Tetapi sayangnya, penderitaan itu justru sewaktu-waktu bisa hinggap di hidup kita, dan kita tidak dapat menghindari atau menolaknya. Sebaliknya, kita harus dengan tabah menghadapinya. Kisah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani memberi beberapa pelajaran dan keteladanan bagi kita dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama-tama, saat menghadapi penderitaan, akibat cercaan, siksaan, dan salib yang mengerikan itu, Tuhan Yesus datang masuk ke dalam Taman Getsemani. Di sana dia berlutut berdoa kepada Sang Bapa. Demikian halnya dengan kita. Apabila menghadapi penderitaan, jangan lupa berdoa. Di sini doa berarti mendekatkan diri, merapatkan diri dengan Tuhan. Ingat, Tuhan hanya sejauh doa. Kedua, doa Tuhan Yesus. Kita baca dalam Matius pasal 26 ayat 39a. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, dalam terjemahan lain, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dalam Markus pasal 14 ayat 36a. Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu.
ambillah cawan ini daripadaku. Di sini doa berarti harus dipanjatkan dengan iman. Iman bahwa Bapa berkuasa meluputkan Tuhan Yesus dari minum dari cawan penderitaan. Ketiga, doa Tuhan Yesus selanjutnya. Matius pasal 26 ayat 39b. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Di sini doa berarti menundukkan diri, berserah diri kepada kehendak Bapa. Tidak cukup beriman, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan sisi lain dari doa. Bukan cuma beriman, tetapi menundukkan diri dan berserah diri kepada kehendak Bapa. Dan tidak menonjolkan dan mengutamakan kemauan pribadi. Keempat, Lukas pasal 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini merupakan jawaban doa. Malaikat yang diutus itu tidak mengambil cawan itu dari tangan Tuhan Yesus, melainkan memberi kekuatan kepadanya. Jawaban doa ini tidak selaras dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Seringkali waktu kita berdoa, kita terlalu sibuk dengan permohonan yang kita panjatkan, sehingga tidak memberi kesempatan untuk Tuhan menjawab doa kita, atau kita mengabaikan jawaban yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kelima, kita baca Lukas pasal 22 ayat 44. Ya, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jawaban doa yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan Yesus sempat membuat dia ketakutan. Ketakutan dalam terjemahan lain berada dalam penderitaan yang berat. Namun hal ini tidak membuat Tuhan Yesus kecewa. Sebaliknya, justru membuat Tuhan Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa. Akhirnya, kita lihat Tuhan Yesus dengan tabah menapaki jalan salib yang mengerikan itu. Ia mati di salib, ia dikuburkan, tetapi pada hari ketiga ia bangkit dari kematian. Tuhan Yesus menang. Dia tampil sebagai juru selamat dunia. Dia telah menang atas penderitaan yang berat itu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menuntun langkah-langkah hidup kami selagi kami atau pada saat kami menghadapi penderitaan. Mengingatkan kepada kami firman Tuhan ini, untuk kami
jangan lupa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa dengan iman, namun sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus. Berdoa dengan penuh penyerahan diri kepada kehendak Tuhan, lebih daripada iman itu. Roh Kudus akan mencerahkan hati pikiran kami untuk mengerti lebih dalam makna penyerahan diri pada kehendak Tuhan ini. Tuhan, bila jawaban doa itu datang tidak selaras dengan kemauan kita, kami, pimpin kami seperti Tuhan Yesus, tidak kecewa, melainkan makin bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya kami berkemenangan. Kami tahu di balik penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami, ada maksud Tuhan yang indah. Tuhan ingin hidup kami menjadi berkat yang makin melimpah bagi dunia sekitar kami ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.